Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Mudah-mudahan kalian sehat-sehat selalu ya. Dan pastinya lancar terus rezekinya. Balik lagi nih bareng Kang Slamet. Pada kesempatan kali ini, Kang Slamet mau bawain alur cerita film untuk menemani santai teman-teman sekalian. Alur cerita film kali ini berjudul Talaifa. Talaifa adalah film India tahun 2013. Film ini ditulis dan disutradarai oleh Alfie Jai. Film ini dibintangi oleh Vijay dalam peran utama, Amala Paul, Satfarai, dan Abhimanyu Singh, Santam dan Ragini Nandawi dalam peran pendukung. Film yang diproduksi oleh Chandra Prakash Jain ini menampilkan skor latar dan soundtrack yang diubah oleh Gev Prasad Kumar dengan sinematografi dan penyuntingan yang ditandatangani oleh Nirav Shah dan Anthony. Masing-masing ceritanya berkisar tentang seorang penari yang mengambil alih tugas ayahnya sebagai bos kesehatan setelah kematiannya. Gak usah banyak basa-basi lagi, ini dia ceritanya. Sebelum masuk ke ceritanya, ada baiknya buat teman-teman semua untuk bisa subscribe, like, dan share ya. Di tahun 1988, kita akan melihat kerusuhan yang terjadi di Mumbai, India. Kerusuhan itu diciptakan oleh preman bernama Badra karena dia ingin menguasai seluruh Mumbai. Terlihat Ratnam bersama anaknya yang bernama Logu terjebak di perusahaan tersebut. Tapi kerusuhan itu berhasil diamankan oleh seorang preman yang bernama Rahmadurai atau kita sebut juga dengan nama Ana. Jadi kita panggil Rahmadurai ini dengan Ana. Ana melumpuhkan satu persatu anak buah Badra. Setelah kerusuhan, Badra mendapat kabar kalau Ana yang mengamankan kerusuhan itu, dia memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Ana. Di tempat lain, Ana dan seluruh pendukungnya mengadakan sebuah syukuran dengan migran-migran yang berbahasa Tamil yang ada di Mumbai. Mereka meminta agar Ana jadi pemimpin mereka semua. Ana meminta Ratnam untuk bergabung. Tapi Ratnam menolak karena dia ingin hidup tenang bersama anaknya dan pergi jauh dari Mumbai. Dan akhirnya Analah yang memimpin para migran tersebut di Mumbai dengan memperjuangkan hak-hak para migran yang berbahasa Tamil di kota itu. Istri anak yang bernama Gangga meminta agar Ana tidak terlibat karena dia takut hidup mereka terancam. Ana menenangkan istrinya, tidak akan terjadi apa-apa pada dirinya. Saat itu, Ana sedang makan malam dan terdengar seseorang memanggil dirinya. Ketika Ana hendak membuka pintu dan melihat sekelompok orang yang menembak istrinya ini cepat melindungi Ana yang akhirnya dia harus tewas dengan cara seperti itu. Dengan kematian istrinya itu, dia langsung menemui Badra malam itu juga dan langsung menghabisi Badra yang disaksikan langsung oleh anak Badra yang bernama Bima. Walaupun begitu, anaknya Badra tidak bisa apa-apa. Bima karena dia masih kecil. Setelah membunuh Badra, Ana menghampiri Ratnam dan meminta agar Ratnam pergi membawa anaknya yang bernama Viswa. Ana tak mau kalau suatu saat nanti Visva merasakan kekejaman musuhnya. Dia ingin orang tahu kalau tidak akan ada lagi dengan kesedihan mendalam. Ana merelakan Visva dibawa oleh Ratnam. Di saat itulah Mumbai berada dalam kekuasaan Ana. Cerita kemudian bergeser ke tahun 2013. Ana sudah terlihat tua, sedang melakukan sebuah ritual tahunan untuk menenangkan jiwa istrinya. Saat itu dia didatangi seorang pengacara yang ingin meminta bantuannya. Pengacara itu bilang, seorang aktor telah memperkosa seorang pembantu yang berumur 16 tahun. Tapi aktor itu berhasil dibebaskan karena pengaruh dan tidak adanya saksi pengacara itu. Ingin keadilan untuk gadis tersebut, tapi dia tak tahu bagaimana caranya. Maka dari itu dia menemui Ana. Kemudian si aktor itu sedang syuting. Anak buah Ana menusuk aktor tersebut sampai dia tewas.
Semua orang yang menyaksikan terdiam dan tidak melakukan apa-apa karena mereka tahu itu adalah perbuatan dari Ana. Ana yang tahu untuk membela kebenaran, walaupun begitu dia nggak mau orang lain dirugikan. Dia malah memberikan uang kepada produser film agar dapat mencari peran pengganti aktor yang dihabisinya. Setelah itu, seorang pria bernama Keshav datang. Kemudian dia meminta agar Ana membujuk penduduk desa di wilayahnya agar mau menjual tanah mereka dan mengosongkannya karena Keshav berencana akan membuat sebuah apartemen di daerah tersebut. Dengan iming-iming sejumlah uang yang sangat besar. Saudara Ana yang bernama Rangga sangat senang mendengar hal itu. Namun Ana menolak karena dia tak mau mengkhianati penduduk yang sudah mempercayainya. Dan kemudian anak ini masuk ke dalam kamarnya hendak menghubungi anaknya, yaitu Vishwa. Vishwa tumbuh sebagai seorang penari dan sekarang dia berada di Sydney, Australia. Dia ingin sekali memenangkan kompetisi menari yang diselenggarakan di sana. Dia menjalankan usahanya yaitu memproduksi air mineral bermerek nama mendiang ibunya, yaitu Gangga. Setelah kepergian Ratnam, dia dibantu oleh anaknya Ratnam yaitu Logu. Walaupun jauh dari ayahnya, Vishwa selalu berhubungan baik dengan Ana, sekalipun hanya lewat telepon. Tapi sampai saat ini, Vishwa tak mengetahui apa sebenarnya pekerjaan Ana ini. Dia hanya tahu Ana adalah seorang pengusaha di Mumbai. Di Sydney, Vishwa mendapat orderan dari seorang pria pemilik restoran. Pria ini mempunyai anak bernama Mira. Vishwa dan Logu sama-sama menyukai Mira. Mengetahui itu, Logu menyukai Mira. Vishwa berusaha menjauhi Mira. Tapi Mira yang selalu ingin dekat dengan Vishwa berusaha mendekati Vishwa karena sehingga Mira ini minta bergabung dengan grup tari Vishwa dan ingin mengikuti kompetisi dengan Vishwa. Hari demi hari, Vishwa dan Mira semakin dekat hingga Logu tahu Vishwa menyukai Mira dan akhirnya Logu mengalah. Hubungan di antara mereka tak bisa disembunyikan hingga Vishwa pun dekat dengan ayah Mira. Beberapa hari sebelum kompetisi, Vishwa dan Mira mengalami kecelakaan yang mengakibatkan cedera di kaki Mira. Hal itu membuat grup tari Vishwa akan didiskualifikasi. Tapi dengan keuletan Vishwa yang mengajarkan Mira di tengah cederanya, akhirnya mereka memenangkan kompetisi. Ayah Mira menemui Vishwa dan meminta agar hubungan mereka cepat diresmikan dengan syarat ayah Mira ingin bertemu dengan orang tua Vishwa. Ayah Mira mengatakan kalau kedatangan ke India agar menjadikannya sebuah kejutan untuk ayah Vishwa dan mereka bertiga pun berangkat ke India. Vishwa sempat menelpon paman Rangga di pesawat kalau dia akan mendarat di India dan memintanya untuk menjemputnya di bandara. Singkat cerita, Mira dan ayahnya tiba di bandara, mencari-cari keluarga yang akan menjemput. Namun tak disangka Vishwa dijemput oleh seorang supir taksi. Di perjalanan, mobil yang dinaiki Vishwa dikawal oleh beberapa mobil yang lain. Vishwa merasa heran, tapi dia tak mencurigai apapun. Sampai di suatu tempat, mereka disambut oleh Rangga dengan cara yang aneh dan sembunyi-sembunyi dan berkata kalau keadaan sedang gawat. Ana sedang berada di suatu tempat dan tak ada satu orang pun yang tahu kalau posisi sedang mengincarnya. Vishwa akan bertemu kalau Ana yang memanggilnya sendiri. Mereka bertiga terlihat bingung dan sampai akhirnya ayah Mira kesal kepada Vishwa karena sudah berbohong tentang kehidupan ayahnya. Ayah Mira mengatakan kalau ayah Vishwa melakukan aktivitas ilegal. Vishwa menyangkal hal itu dan mengatakan kalau dia juga baru tahu tentang profesi ayahnya. Di tengah pembicaraan mereka, anak buah Ana mengatakan kalau Ana ingin bertemu dengan Vishwa dan hanya dengan Vishwa. Singkat cerita, Vishwa bertemu dengan Ana, menanyakan mengapa dia menyembunyikan semua dari Vishwa. Untuk siapa Ana melakukan semua ini dan rela berjauhan dengan anaknya sendiri. தேடி வர்றது நீங்களா இருக்கக்கூடாது. இதெல்லாம் பொய்யா இருக்கணும்னு நினைச்சேன். Demi hal seperti ini, Ana menjawab dia tak mau kalau Vishwa menjadi sasaran musuhnya. Tak terkecuali anak Badra, yaitu Bima, yang sekarang tumbuh dewasa di penjara. Karena setelah kematian ayahnya, Bima mencoba membunuh Ana. Dan akhirnya Bima dipenjara belasan tahun dan baru-baru ini dia dibebaskan. Bima yang masih dendam mencari-cari Ana dan bergabung dengan politisi-politisi yang membenci kepemimpinan Ana. Bima membunuh orang-orang yang mendukung Ana. Dia juga memfitnah Ana dengan cara ilegal, yaitu menyelundupkan barang-barang haram di usaha Ana hingga Ana diburu oleh polisi. Saat itulah anak buah Ana menyembunyikan Ana. Dia bersembunyi
Bukan karena dia takut, tapi kalau dia dianggap polisi, Bima bisa saja menghancurkan tempat ini dan orang-orang yang tak berdosa yang mendukung Anna. Itulah alasan Vishwa dilarang untuk pulang ke India. Lalu Anna memperlihatkan orang-orang yang memujanya. Mereka adalah para migran dan orang-orang yang selama ini telah dibantu Anna. Dan kemudian tanpa pengawal, Anna bertemu dengan Mira dan ayahnya. Ayah Vishwa melipat tangannya di hadapan mereka dan mohon jangan salahkan Vishwa. Dia terus memohon, meminta agar mereka membawa Vishwa pergi bersama mereka. Sedih melihat ayahnya memohon seperti itu dan mencoba menghentikannya. Tapi ketika Anna terus memohon, Mira dan ayahnya menodongkan pistol dan berkata bahwa mereka sebenarnya polisi, cabang kejahatan yang menyamar dan menjebak Vishwa agar bertemu dengan Anna. Vishwa tak menyangka kalau mereka tega melakukan hal itu kepada dirinya. Dan akhirnya Anna berhasil ditangkap polisi dan membuat Vishwa merasa bersalah. Anna digiring keluar hotel dan dimasukkan ke dalam mobil tahanan. Vishwa terus memandangi ayahnya dengan rasa bersalah. Namun Anna menenangkan Vishwa dengan isyarat inspektur yang menyamar. Jadi ayah Mira meminta maaf kepada Vishwa karena sudah melibatkan dirinya untuk menangkap Anna. Tapi tiba-tiba mobil yang ditumpangi Anna meledak. Ternyata mobil itu sudah dipasangi bom oleh Bima. Kematian Anna menjadikan kesedihan yang mendalam di kalangan pendukungnya. Mereka menyalahkan polisi karena Anna tewas saat di tangan polisi. Hal itu membuat Mira geram dan meminta untuk menyelidiki kasus tewasnya Anna. Tapi atasannya menolak dan meminta Mira untuk tidak ikut campur dalam hal ini. Setelah kematian Anna, semuanya berubah. Bima yakin sekarang dialah yang jadi pemimpin di sana. Kekuasaan Bima menjadikan orang-orang mendukung Anna menderita. Setelah ditindas oleh Bima, mereka meminta perlindungan kepada Rangga. Setelah kematian Anna, Rangga tak bisa berbuat apa-apa. Dan pada akhirnya, Vishwa memutuskan untuk menggantikan posisi ayahnya. Awalnya Rangga menolak keinginan Vishwa dan menyuruh Vishwa pergi dari sini karena Rangga takut Vishwa dalam bahaya. Tapi Vishwa tetap bertahan dan memutuskan tinggal di sana untuk selamanya. Di saat Vishwa merenungi kematian ayahnya, dia diserang oleh anak buah Bima. Awalnya Vishwa hampir kalah, tapi dia ingat perkataan ayahnya. Dan di saat itu Vishwa berani memegang senjata dan menghabisi mereka semua. Keesokan harinya dibantu polisi mendatangi tempat Anna yang dijadikan hunian para migran. Mereka hendak menghancurkan tempat tersebut dan mengusir para migran. Tapi mayat yang dibunuh Vishwa tadi malam tergantung di pohon yang membuat polisi dan Keshav terkejut. Namun mereka tetap mencoba menghancurkan tempat itu. Tapi semua orang berdiri di belakang Vishwa. Setelah kejadian itu, Vishwa ditangkap oleh polisi Oon, pengikut Bima dengan kasus pembunuhan. Vishwa disiksa habis-habisan di sana hingga tak berdaya. Kemudian Bima datang dan hendak membunuh Vishwa. Di saat itulah Vishwa tahu wajah Bima yang membom ayahnya. Vishwa berkata kalau nanti akan membunuh Bima seperti yang pernah Anna lakukan kepada ayah Bima. Kata-kata itu membuat Bima marah dan hendak menembak Vishwa. Tapi hal itu dilarang oleh polisi Oon karena jika Vishwa mati di bawah pengawasan polisi, itu akan menjadikan masalah untuknya. Dia berjanji untuk memberikan Vishwa malam nanti kepada Bima. Di tempat lain, Mira mendengar kalau Vishwa ditangkap polisi. Ia mencoba menemui Vishwa dan terlihat olehnya Vishwa babak belur. Dia mengingatkan polisi Oon bahwa kewajibannya adalah mengantar tahanan ke pengadilan, bukan harus disiksa. Tapi polisi Oon itu malah menelpon atasan Mira dan Mira pun dimarahi oleh atasannya agar tidak ikut campur dengan masalah Vishwa karena itu bukan wewenangnya. Polisi Oon dengan sombongnya mengusir Mira dari kantornya. Tapi Mira mencurigai sesuatu karena polisi Oon ini memerintahkan anak buahnya yang berjaga di sana untuk segera pulang. Mira yang curiga bertindak cepat. Dia memerintahkan anak buah Vishwa agar membawa Vishwa pergi dari kantor polisi. Mumpung polisi Oon itu sendiri. Dan ketika mereka masuk polisi,
itu menyangka kalau mereka anak buah Bima yang akan membawa Viswa dari tahanan itu. Polisi OON itu membiarkan mereka membawa Viswa dan menghancurkan kantor polisi, seolah-olah ada yang menculik Viswa. Dan polisi itu minta agar dia dipukuli untuk membuat orang percaya kalau ada penculikan dan membuat anak buah Viswa dengan senang hati melakukannya. Setelah mereka berhasil membawa Viswa, anak buah Bima datang dan membuat polisi OON itu bingung. Dan akhirnya polisi OON ini mendapat sebuah belayan mesra dari anak buah Bima, yaitu sebuah pukulan dan sebuah tonjokan. Keesokan harinya Mira membawa Viswa ke persidangan dan membuat polisi OON itu bingung. Sidang kasus pembunuhan pun dimulai. Singkat ceritanya, Viswa dibebaskan dari tuduhan karena tak ada saksi yang melihat Viswa melakukan pembunuhan itu. Dia keluar dari ruang sidang dan pengacara pembela mengatakan kalau mereka bukan takut memberi kesaksian, tapi mereka menghormati dan menginginkan Viswa menjadi pemimpin. Semua pendukungnya senang melihat Viswa bebas. Viswa mantap menjadi pemimpin sekarang. Dia mempekerjakan sepupunya yang cacat fisik, yaitu anaknya Rangga, menjadi sopir pribadinya. Sehingga membuatnya senang karena dia dianggap bisa bekerja oleh Viswa. Menyadari Viswa susah dikalahkan dengan kekerasan, Bima dan Menteri Maharashtra merencanakan sesuatu. Dia memerintahkan anak buahnya membuat kerusuhan untuk menjebak Viswa. Namun itu semua diketahui oleh seseorang, yaitu Kumar. Melihat anak buah Bima merancang dan memerintahkan siapa saja yang ikut ambil di kerusuhan tersebut, dan dia pun merekamnya. Namun sayang, ketika Kumar sedang merekam, dia ketahuan oleh anak buah Bima. Mereka mengejar Kumar kemanapun Kumar pergi. Sampai Kumar tiba di stasiun kereta api, Kumar berhasil melarikan diri dari mereka. Dia menelpon Viswa. Dan sayang, sebelum Kumar mengatakan semuanya, telepon terjatuh dan anak buah Bima menemukan Kumar. Di tempat kerusuhan terjadi, Viswa datang. Dia membantu korban di sana dan menghajar orang-orang yang membuat kerusuhan. Dia juga menyelamatkan Gauri, pengantin wanita yang gagal menikah karena kerusuhan tersebut, menjadi sampai semua yang bisa diselamatkan dibawa ke rumah sakit. Setelah orang-orang itu pulih, Viswa membawa mereka bergabung dengan para imigran lainnya dekat tempat tinggal Gautri yang baru melihat Viswa jatuh cinta pada pandangan pertama. Dia selalu memerhatikan Viswa. Setelah beberapa hari tersiar berita kalau Kumar ditemukan tewas, Viswa menghubungkan kematian Kumar dengan kerusuhan yang sudah terjadi. Di saat yang bersamaan, Viswa mendengar kabar kalau seorang yang membuat kerusuhan memfitnah kalau kerusuhan itu terjadi atas perintah Viswa. Viswa semakin bingung dan mencoba mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya. Dia mendatangi studio tempat Kumar. Tapi di sana juga ada seorang, ternyata dia adalah orangnya Bima yang ada di video itu. Dia mencari kaset rekaman video yang Kumar ambil. Saat mereka berunding, dia berkata, setelah membunuh Kumar, dia mencari-cari kaset rekaman itu di semua saku Kumar. Tapi itu tidak ditemukan. Dia berpikir kalau Kumar memberikannya kepada seorang yang ada di kereta tersebut dan menyuruhnya mengirimkan ke tempat rumah Kumar. Tapi setelah dicari, ternyata kaset itu tidak ada. Viswa dan Bima mencoba mencari pencopet dari mulai gedungnya sampai ke akarnya. Dan akhirnya Viswa yang pertama kali menemukan orang yang mengamankan hasil pencopetan itu. Video itu kemudian tersebar yang membuat Bima dan polisi OON ditangkap dan menyeret Menteri Maharashtra ke dalam kasusnya. Namun ketika diminta kesaksian, menteri itu tak mengakui kedekatannya bersama Bima. Dan akhirnya Bima lah yang masuk penjara. Di dalam penjara, Bima gelisah dan akhirnya melarikan diri. Dia kemudian mendatangi Menteri Maharashtra, tapi menteri itu sudah tewas. Bima mendapatkan telepon dari Viswa. Viswa mengatakan kalau dia tahu jika Bima kabur, orang yang pertama kali didatangi adalah menteri itu. Maka dari itu Viswa mendahului pembunuhannya dan Bima lah yang akan jadi tersangkanya. Dan benar saja polisi sudah ada di sana dan akhirnya Bima kembali ditangkap. Di perjalanan menuju kantor polisi, Bima berhasil kabur dan bersembunyi di suatu tempat. Di sisi lain, Viswa merayakan kemenangannya. Mereka menari gembira di sana sambil meneguk minuman yang membuat mereka mabuk. Sebagian besar orang-orang di sana mabuk, termasuk Viswa. Gautri yang selalu memperhatikan Viswa mencoba mendekati Viswa dan mereka pun mabuk berat. Malam itu hingga tak sadarkan diri. Tak terasa matahari mulai muncul, terbangun, dan ternyata dia berada di sebuah perahu. Viswa bingung dan akhirnya pulang. Tapi di rumahnya, Viswa mendapati sebagian anak buahnya yang sudah dianggap saudara tewas. Mereka tak tahu mengapa semua ini bisa terjadi karena semalam mereka mabuk berat. Viswa mencari-cari pamannya, Rangga, dan di saat itu Bima menelpon dan berkata, kalau Viswa tak mau kehilangan pamannya tercinta, dia harus datang ke tempat yang diarahkan Bima sendiri. Viswa dan anaknya Rangga bergegas menuju tempat itu. Ternyata
sebuah benteng tua. Viswa menyuruh anaknya Rangga tidak ikut ke dalam benteng tersebut. Viswa masuk ke benteng itu dan mencari-cari Rangga. Rangga terlihat disandra di sana dan Viswa pun menyelamatkannya. Dia membawanya keluar dan anak buahnya menghadang Viswa. Viswa berkata kalau Bima menginginkan dia harus melepaskan Rangga, tapi ternyata Rangga malah menusuknya dari belakang. Tak menyangka kalau paman yang paling dia cintai tega melakukan itu terhadap dirinya, dan kemudian terungkap bahwa semua yang terjadi di keluarga Viswa adalah ide Rangga. Dan dia pun mendukung Bima menghabisi Viswa kalau Rangga pergi dari tempat itu, dan anaknya bertanya mengapa dia datang sendirian dan di mana Viswa. Tapi Rangga tak menjawab dan menyuruhnya mengemudikan mobilnya pergi dari tempat itu. Di perjalanan Rangga segera memberitahu polisi bahwa Viswa telah mati dibunuh oleh Bima. Karena Rangga tak mau dia dijadikan tersangka dan dia mengambing hitamkan Bima. Setelah itu Rangga berkata kepada anaknya bahwa dialah yang membunuh Viswa. Ketika anaknya mengetahui kalau ayahnya pengkhianat, dia menjadi marah dan menabrakkan mobilnya ke sebuah mobil tangki minyak. Seketika itu mobil meledak dan membunuh mereka berdua. Sementara itu Viswa meski terluka masih hidup dan bisa menghajar anak buah Bima. Setelah pertarungan sengit, dia membunuh Bima dengan menusuk tenggorokannya. Mira yang mendapat kabar kematian Viswa segera tiba di benteng dan bukanlah mayat Viswa yang ditemukan tetapi mayat Bima. Dia menyadari bahwa Viswa lah yang membunuh Bima, tetapi dia bertindak cepat dan menembak mayat Bima dan anak buahnya untuk menyelamatkan Viswa dari tuduhan pembunuhan. Mereka membiarkan semua orang tahu bahwa Mira lah yang membunuh mereka dengan alasan mereka hendak melarikan diri, sehingga menyelamatkan Viswa dari hukuman penjara. Setelah kejadian itu, Mira mengundurkan diri dan memilih hidup bersama Viswa. Sementara itu, Kesaf meninggalkan kota itu karena sudah tidak ada harapan lagi untuk menguasai tanah tersebut. Beberapa bulan kemudian, pengacara yang menangani kasus Viswa berkunjung menemui Viswa dan melihat Mira menjadi istri Viswa. Dan pengacara itu minta pertolongan agar kasus kliennya mendapatkan keadilan yang sebenar-benarnya. Dan Viswa berbalik dan terlihat menjadi penerus anak yang sebenarnya. Dan film pun selesai. Buat teman-teman semua, bagaimana filmnya? Mudah-mudahan bisa menjadi sebuah motivasi dan juga menjadi sebuah penghibur teman-teman semua. Jangan lupa komen dan like dan share-nya ya. Bye-bye.